Andre Budi Wirjawan, anggota Panitia Pembangunan Gereja Santo Laurentius. Dulu saya menangani bagian publikasi dan informasi. Gereja ini adalah Gereja Santo Laurentius dari Keuskupan Agung Jakarta. Santo Laurentius adalah pelindung dari gereja ini. Kalau nama parokinya adalah Paroki Alam Sutra. Gereja ini muncul ketika Alam Sutra itu sudah mulai banyak penghuni, dan ternyata untuk pergi ke gereja itu lumayan jauh. Jadi harus ke Santa Monica di BSD atau pergi ke Santa Maria di Tangerang. Itu jaraknya kurang lebih 12 km lah, sama antara ke Tangerang ataupun ke BSD. Lalu muncullah inisiasi dari pengembang Alam Sutra, namanya Bapak Andreas Tirto Hadiguno. Beliau tanya sana sini dan kemudian akhirnya diantarkan oleh Pak Yohanes Winata untuk datang ke Paroki Santa Monica, bertemu dengan Romo Yohanes Widyo Suharjo dan Dewan Paroki. Lalu menyampaikan keinginannya kalau memberikan fasilitas tanah di Alam Sutra sebagai fasilitas sosial untuk dibangun gereja, itu apakah memungkinkan. Dan ternyata mendapat sambutan, dan mulailah pembangunan gereja ini pada tahun 2005 yang akhirnya selesai diberkati pada tahun 2009 oleh Bapak Kardinal Julius Darmoatmodjo. Tapi suatu hal yang mengesankan bagi kami pada tahun 2004 akhir itu sebetulnya kami sudah dengan penuh semangat ingin mengumpulkan dana. Maka dibuatlah suatu panitia gala dinner untuk mencari dana secara khusus dengan memanfaatkan event Natal dan Tahun Baru. Harapannya pada event itu sumbangan akan cukup banyak gitu. Tapi yang mengagumkan bagi kami bahwa pada tanggal 26 Desember terjadilah tsunami Aceh, yang kemudian panitia membatalkan gala dinner itu, lalu mengalihkan ke aksi kemanusiaan, mengumpulkan dana, mengumpulkan barang-barang yang dapat dipakai untuk menyumbang ke Aceh. Jadi seperti Tuhan mengingatkan, kamu belum punya izin, maka sabar dulu untuk menggalang dana. Akhirnya pada tahun 2009, gereja ini siap diberkati. Lalu akhirnya pada bulan Mei 2009, gereja ini diberkati oleh Bapak Uskup Agung Jakarta, Bapak Julius Kardinal Darmoatmodjo. Lalu setelah itu gereja menjadi gereja yang sudah resmi sebagai Gereja Santo Laurentius yang terberkati
sebagai sarana untuk peribadatan mingguan dan bahkan harian. Gereja Santo Laurentius Paroki Alam Sutra ini membuat Taman Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kami menyadari bahwa gereja ini ada di negara Indonesia, kami bagian dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan karena itu umat Katolik di gereja ini harus juga mengupayakan kesadaran dan mewujudkan kehidupan yang berbhinneka tunggal ika, yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai perwujudan iman Katolik. Sakrarium di Gereja Santo Laurentius ini ada dua, satu sakrarium basah dan yang kedua sakrarium kering. Sakrarium basah itu ada di sakristi, itu sebetulnya tempat untuk membersihkan benda-benda suci seperti piala, sibori, supaya sisa-sisa hosti atau anggur yang sudah dikonsekrasi itu tidak terbuang, tetapi memang disalurkan ke pembuangan khusus. Itu dialirkan ke tempat yang sudah disediakan secara khusus, tidak ke saluran air pada umumnya. Dengan demikian kembali ke bumi dan sakralitas benda-benda itu terjaga. Sakrarium kering itu ada di dekat Pasturan, dekat Gua Maria. Itu gunanya untuk menghancurkan benda-benda suci, termasuk misalnya rosario yang sudah biasa dipakai tapi rusak, sudah nggak layak lagi dipakai, atau salib, atau ya benda-benda yang biasa diakui dan dipakai sebagai doa. Nah, supaya tidak dibuang ke tempat sampah karena itu benda suci, maka dimusnahkan dengan cara tertentu yang kemudian kehormatan benda-benda itu tetap terjaga. Di samping gereja ini ada patung Yesus Tunawisma. Ini sebetulnya merupakan suatu patung untuk menggerakkan umat melakukan gerakan kepedulian terhadap orang-orang yang mengalami nasib kurang beruntung, pemberdayaan kepada mereka, dan juga untuk membantu orang-orang yang memang sangat memerlukan. Ini dengan kontemplasi menghadirkan Yesus yang hadir di dalam diri mereka. Jadi di dalam pribadi mereka sebetulnya Yesus itu hadir. Dan karena itu kalau kita membayangkan orang itu juga sekaligus harus membayangkan, merasakan Yesus yang prihatin kepada mereka. Maka patung ini sebetulnya menjadi sarana untuk membuat orang menjadi lebih sadar dan tergerak hatinya untuk peduli secara konkret kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Di Gereja Santo Laurentius ini dipasang kaca-kaca patri. Secara fungsional sebetulnya supaya cahaya masuk dengan leluasa sehingga gereja menjadi terang. Dan di samping itu memang ada makna, jadi ada pesan-pesan yang disampaikan melalui gambar-gambar yang dipasang itu. Sebagai contoh, kalau pada waktu masuk dari gerbang itu di paling atas ada rose window, jadi ada jendela mawar yang menggambarkan atau melambangkan firman Tuhan yang hadir atau masuk ke dalam gereja ini. Sedangkan di panti imam di atas itu di samping salib ada kaca patri
yang satunya itu menggambarkan kelahiran Yesus, dan di sampingnya Yesus naik ke surga. Jadi itu ringkasan ketika Yesus hadir, Yesus menebus dosa manusia dengan penyaliban dan kebangkitannya, dan kemudian naik ke surga. Jendela yang ada kaca patrinya itu kan ada lingkaran-lingkaran 3 yang sebetulnya itu merupakan modifikasi dari jendela mawar yang menjadi ciri khas pada gereja gotik, dimaksudkan sebagai gambaran Tritunggal Maha Kudus. Dengan demikian sebetulnya memang jendela-jendela itu memberi pesan atau simbol-simbol tertentu supaya orang juga merasakan bahwa yang hadir di sini adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang diserap, dihayati, dan menjadi kehidupan mereka. Supaya mereka memang hidupnya tidak sekedar semata-mata manusiawi, tetapi hidup di dalam Tuhan dan menjalankan pengutusan Tuhan. Dan karena itu menjadi manusia yang manusiawi dan sekaligus manusia yang rohani. Nama saya Stanislaus Alexander Hamdani Budiman. Waktu itu saya Kepala Bagian Perencanaan Alam Sutra. Kemudian saya turut membantu tim Alam Sutra mencoba memvisualkan visi dan misi dari tim Alam Sutra itu. Mereka punya keinginan dari berbagai bentuk, berbagai visi dan misi. Itu saya coba memvisualkan, ini loh kurang lebih kayak gini. Bangunannya proporsinya begini, letaknya di mana, layout ruangnya gimana. Dari situ kita mendevelop lebih lanjut details-detailsnya bersama arsitek-arsitek yang lain. Banyak sih arsitek yang terlibat, bukan cuma saya sendiri di sini. Perencanaan kami waktu itu memikirkan bahwa membangun gereja itu bukan cuma untuk 30 sampai 40 tahun, tapi kami berharap gereja itu dari generasi ke generasi bisa ratusan tahun. Dan tentunya bangunan apa yang cocok dengan kondisi seperti itu? Ya tentunya bangunan yang mana orang merasakan bahwa di dalam bangunan itu bukan cuma suatu benda, tapi ada suatu jiwa, soul, di mana kalau orang masuk ke dalam bangunan itu merasakan Katolik itu bukan lahir 50 atau 100 tahun yang lalu, tapi Katolik itu lahir udah jauh berabad-abad yang lalu. Dan juga itu yang menjadi tradisi di Katolik, mempertahankan tradisinya, liturginya, semua udah berabad-abad dipertahankan, dan itu menjadi identitas Katolik sebenarnya. Dan pada saat itu juga kami melakukan sebuah studi banding ke banyak gereja klasik baik di Eropa maupun di Asia. Dan setelah diadakan studi banding itu, akhirnya kami memilih mungkin yang cocok adalah gereja dengan gaya gotik. Kenapa gaya gotik? Gaya gotik itu sebenarnya di zamannya itu gaya yang teknologinya sangat maju.
Jadi seperti kita tahu kalau gotik itu kan jendelanya itu vertikal panjang dan kemudian atasnya itu seperti ada arc-nya, lalu ada lancipnya. Arc-nya itu bukan sekedar setengah lingkaran, tapi ada ujungnya yang lancip itu diangkat ke atas lagi. Jadi tujuannya itu agar jendela-jendela dan bukaan di bangunan gereja yang klasik itu memasukkan cahaya semaksimal mungkin. Jadi kita tahu kalau di Eropa cuacanya kan hampir gelap terus ya, mungkin 3/4 tahun mendung gelap. Nah, mereka menginginkan suatu suasana yang sangat-sangat berbeda di dalam gereja itu dengan cara membuat bukaan yang banyak, kemudian dengan kaca patri yang berwarna-warni, sehingga kalau orang dari luar yang cuacanya mendung, dingin, gelap masuk ke gereja gotik, itu langsung diterima dengan perpaduan cahaya warna-warni. Dan kalau di Eropa itu pergeseran mataharinya kan cepat, dari pagi sampai sore, dari musim ke musim. Nah, itu membuat suasana pencahayaan berbeda-beda terus di dalam gereja itu, dan itu sangat indah gitu. Jadi gotik itu bukan sekedar gaya yang bagus, tapi lebih pentingnya ada suatu teknologi arsitektur di zaman itu yang membuat bangunan itu bukaannya banyak. Ya tentunya nggak 100% gotik, tentunya juga disesuaikan juga dengan ukuran bangunan gereja yang akan kita bangun. Kemudian juga ada ornamen-ornamen tambahan yang bukan semuanya gotik. Seperti dome yang di tengahnya itu nggak murni gotik, itu juga sebenarnya elemen klasik sebagai suatu statement bahwa ini loh center dari bangunannya. Jadi seperti kita tahu kalau gereja klasik itu kan bentuknya atapnya salib ya, bentuk denanya juga salib semua. Jadi kita juga melakukan hal itu. Kemudian di center dari salib itu kita letakkan dome, yang mana di dalam dome itu cahaya bisa masuk semua. Kita coba memberikan cahaya yang bisa berubah karena dia dome itu muter, jadi cahaya juga muter di bawah itu. Lalu juga di bawah dome itu dilukis, jadi itu mirip seperti gaya klasik ya. Nah, untuk material dari gerejanya sendiri ya tentunya nggak bisa sama persis seperti bangunan klasik di Eropa. Kita banyak menggunakan material lokal, 95% lah. Jadi seperti batu-batunya batu lokal, lantainya marmernya juga lokal, kursi-kursinya kayu lokal, kaca patrinya pun juga lokal. Yang mungkin dari luar tuh hanya lonceng gereja, karena kami menginginkan suaranya itu benar-benar seperti gereja Katolik yang klasik gitu. Paroki Alam Sutra ini dilayani oleh 3 pastor. Romo Yohanes Hadi Suryono sebagai pastor kepala, didampingi oleh Romo Bernardus Hardijantan Dermawan dan Romo Victorius Rudi Hartono sebagai pastor rekan. Dan untuk pelayanan keseluruhan dibantu oleh Dewan Paroki Harian sejumlah 14 orang. Dan di bawah itu ada para ketua wilayah terdiri dari 23 orang. Lalu ketua wilayah itu dibantu oleh para ketua lingkungan terdiri dari 99 orang, artinya ada 99 lingkungan. Ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya sebagai kegiatan layanan, kegiatan donor darah yang dilakukan secara periodik. Kemudian juga ada layanan kesehatan yang dilakukan oleh tim dokter, melayani siapa saja yang mau datang untuk meminta layanan kesehatan. Kemudian kegiatan yang tidak rutin, tapi suatu kegiatan yang dilakukan tahunan gitu, itu perayaan Hari Jadi Paroki. Itu merupakan suatu event yang
sangat istimewa juga karena dilakukan untuk memperingati paroki, berdirinya paroki, dan pesta keberadaan paroki ini supaya paroki ini bisa hadir menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Lalu ada pesta tahunan yang diselenggarakan sebagai pesta nama Santo Laurentius, jadi pesta nama gereja ini. Kalau itu menjadi pestanya umat, maka dilakukan berbagai macam kegiatan untuk membuat umat ini merasakan spirit Santo Laurentius. Lalu diadakanlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh umat. Selain itu, event-event yang besar yang selalu harus kami siapkan dengan sungguh-sungguh adalah perayaan Natal dan Paskah. Gereja ini mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Nah, sekarang ini wilayah-wilayah yang ada itu sudah 23 dengan lingkungan berjumlah 99. Ya, ini sudah sangat besar. Ya, makanya kemudian gereja ini mengupayakan pembentukan gereja baru, gereja pemekaran dari gereja ini di Gading Serpong yang namanya Gereja Santa Maria Benteng Gading, yang sekarang proses pembangunannya sudah dimulai dan mudah-mudahan tahun 2023 bisa selesai. Sesuai dengan gerakan di Keuskupan Agung Jakarta, Gereja Santo Laurentius ini, Paroki Alam Sutra, juga melakukan upaya-upaya membangun persaudaraan sejati dengan siapa saja. Artinya membangun kehidupan yang toleran dengan orang-orang yang ada di sekitar gereja ini. Kalau di dalam gereja ini sendiri, Paroki Alam Sutra mempunyai karyawan sejumlah 32 orang. Jadi ada yang mengurusi liturgi, ada satpam, ada yang kebersihan, ada yang taman, itu jumlahnya 32 orang. 19 orang Katolik dan 13 orang Muslim dari 32 itu. Dan mereka bekerja sama tanpa mempertimbangkan agama, dan juga untuk membina kekeluargaan, kami secara periodik 2 tahun sekali ada acara outing, acara kekeluargaan yang mereka supaya saling kenal dan akrab satu dengan yang lain di antara karyawan itu.